Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat surga kita yang masih dalam keadaan sakit. Wabil khusus sahabat surga kita Bapak Haji Sugi Hadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya, membersihkan penyakitnya. Allah subhanahu wa ta'ala memulihkan kesehatannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kekuatannya. Dan mudah-mudahan penyakitnya dijadikan pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin semangat untuk mengumpulkan bekal, meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bertambah istiqamah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat, wa likulli niyatin salihah. Ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ta'lim kali ini kita akan membahas duduknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara-cara duduk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, berikut ini saya tampilkan beberapa duduk yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah disebut dengan duduk kurfusa. Duduk kurfusa seperti nampak pada gambar, kedua kaki dilipat seperti dalam gambar di atas, kemudian kedua tangan menjadi sandaran dari kedua kaki yang ditegakkan tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, seperti yang terlihat di dalam gambar, ini adalah duduk kurfusa. Dan duduk kurfusa ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya di waktu-waktu beliau dalam keadaan santai, berbincang-bincang bersama sahabat-sahabat beliau di masjid, dan bukan dalam keadaan sedang menunggu waktu sholat Jumu'ah umpamanya atau menunggu khutbah. Jadi jamaah rahimakumullah, duduk kurfusa ini adalah salah satu duduk yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kaki ditegakkan, lalu kemudian
kedua tangan merangkul kedua kaki tersebut. Kemudian berikutnya adalah duduk ihtiba. Duduk ihtiba, jamaah rahimakumullah, sangat mirip dengan duduk kurfusa. Hanya saja duduk ihtiba ini, orang yang melakukan duduk ihtiba bersandar duduknya. Jadi kalau tadi kurfusa tidak bersandar, kalau ihtiba cara duduknya sama, hanya saja bersandar. Bersandar pada dinding, bersandar pada tiang, atau pada sandaran-sandaran lainnya. Ini yang disebut dengan duduk ihtiba. Nah, jamaah rahimakumullah, Rasulullah juga melakukan duduk ihtiba ini sehingga ditiru oleh para sahabat. Namun Rasulullah SAW melarang untuk duduk ihtiba seperti ini sambil bersandar ketika sedang mendengar khutbah atau ketika berada di dalam masjid menunggu pelaksanaan waktu Jumu'ah. Jadi duduk ihtiba ini dilarang oleh Nabi dan hukumnya makruh ketika kita sedang berada di masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat kita. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, jenis duduk yang ketiga yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah duduk iq'a. Duduk iq'a seperti pada gambar, kedua telapak kaki kanan dan kiri ditegakkan, kemudian seluruh jari-jari kaki ditekuk seperti pada gambar, dan kemudian duduk menumpu pada tumit kedua telapak kaki yang ditegakkan tersebut. Nah, ini disebut dengan duduk iq'a. Jadi jamaah rahimakumullah, seseorang di masa jahiliyah sempat berkata kepada teman-temannya, katanya, saya belum pernah melihat pemimpin yang lebih dicintai oleh orang-orang yang mengikutinya daripada baginda Nabi yang diikuti oleh sahabatnya. Jadi yang mengatakan ini orangnya belum masuk Islam. Jadi dia mengatakan, saya belum pernah lihat ada orang yang dicintai oleh pengikutnya seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan ini terbukti jamaah rahimakumullah bahwa setiap sisi kehidupan baginda Nabi diriwayatkan oleh para sahabat. Karena begitu cinta mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk duduk beliau. Jamaah rahimakumullah, duduk iq'a ini sering dilakukan Nabi ketika beliau memakan kurma. Jadi ketika beliau memakan kurma, beliau duduk iq'a seperti ini. Nah, barangkali kalau untuk konteks kita, duduk seperti ini kita bisa lakukan untuk meraih pahala sunnah pada saat kita sedang memakan kudapan umpamanya, atau makanan-makanan ringan. Pada saat ngemil seperti itu. Kemudian duduk iq'a ini, sebagian ulama mengatakan boleh dilakukan dalam sholat. Yaitu sebagai duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan tentunya di dalam madhab Imam Syafi'i, duduknya adalah duduk iftirash. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu duduk berikutnya, duduk tarabbu'. Duduk tarabbu' ini artinya duduk bersila. Duduk bersila. Nah, jamaah rahimakumullah, duduk bersila ini juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bersantai di dalam masjid. Jadi kalau kita sila, umpamanya selama ini kita sudah sering duduk bersila. Tetapi ketika kita tahu bahwa
duduk bersila itu adalah salah satu duduknya baginda Nabi, kemudian kita lakukan karena ingat Nabi, maka duduk bersila itu, sekedar duduk bersila itu pun kita akan mendapatkan pahala sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ini adalah duduk iftirash, di mana duduk di kaki yang kiri, kemudian telapak kaki ditegakkan. Dan ini adalah duduk yang biasa dilakukan pada saat kita sholat. Dan berikutnya adalah duduk tawarruk, di mana kaki kiri kita keluarkan ke sebelah kanan dan kemudian kaki kanannya ditegakkan telapak kaki sambil seluruh jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat bagi yang mampu. Bagi yang berhalangan karena ada uzur syar'i seperti ada kendala kesehatan umpamanya, maka tidak apa-apa melakukan duduk semampunya. Namun kalau kita tahu lalu kemudian terhalang karena ada uzur syar'i, maka insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya dengan sempurna. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah duduk pada saat makan yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan jamaah rahimakumullah, duduknya Nabi itu pada saat makan, kaki kanan ditegakkan, kemudian kaki kirinya dilipat seperti dalam gambar. Ini adalah posisi ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang makan bersama-sama. Jadi kita bisa bayangkan ketika makan bersama-sama, satu nampan 4 orang, satu nampan 3 orang, atau satu nampan 5 orang, kemudian duduk seperti ini, maka insya Allah akan mendapatkan pahala sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, saya yakin ketika kita melakukan posisi-posisi duduk seperti yang disunnahkan oleh baginda Nabi, mana yang kita mampu, mana yang kita bisa, mana yang kita suka, kita lakukan karena ingat Nabi, maka itu semua insya Allah akan menjadi sumber pahala bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin pasti ada manfaat-manfaat kesehatannya. Jadi kita duduk seperti itu, jangan sampai nomor satunya karena ada manfaat kesehatan saja. Tetapi nomor satunya adalah karena mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kalau kita ikuti, jamaah rahimakumullah, pasti akan ada manfaat yang besar, baik lahir maupun batin. Jadi mengikuti Nabi akan membawa manfaat untuk kita lahir dan batin. Kemudian jamaah rahimakumullah, duduk berikutnya adalah duduk di mana kaki kanan ditegakkan seperti pada gambar, kemudian kaki kiri dilipat tetapi tidak sampai menyentuh lantai seperti pada gambar. Nah, ini jamaah rahimakumullah adalah cara duduk laki-laki yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat buang air kecil. Jadi jamaah rahimakumullah, pada saat buang air kecil kita disunnahkan untuk duduk seperti ini. Tentunya duduk atau berdiri ketika kita buang air kecil, yang penting fil khala, yang penting pada ruangan yang tertutup. Jadi jangan sampai kita buang air kecil, kanan kiri kita kelihatan, kemudian bahkan sambil berbicara seperti yang banyak sekali dilakukan pada saat ini. Nah, jamaah rahimakumullah, adab buang air kecil di dalam Islam tidak seperti itu. Adab buang air kecil dalam Islam itu harus jamaah rahimakumullah tertutup, fil khala, menyendiri, tidak berbicara, dan jamaah rahimakumullah berdiri atau duduk itu tergantung dari tempatnya. Kalau tempatnya umpamanya ketika kita buang air kecil akan memercikkan najis, maka boleh dilakukan sambil berdiri. Tetapi kalau aman dari najis, dari percikan najisnya, seperti umpamanya pada tanah yang menyerap,
atau pada lantai yang aman dari percikan, maka disunnahkan untuk buang air kecil dalam keadaan duduk. Hanya saja jamaah rahimakumullah, yang perlu kita ingat bahwa Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan buang air kecil sambil ngobrol, kemudian buang air kecil tetapi tidak terjaga auratnya, karena jamaah rahimakumullah begitu terbukanya tempat buang air kecil tersebut. Nah, ini cara duduk yang diajarkan baginda Nabi. Dan saya yakin sekali lagi, meskipun saya tidak sampaikan manfaat kesehatannya, tetapi saya yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, kita ketahui atau kita tidak ketahui, pasti akan memiliki manfaat lahir dan batin. Nah, jamaah rahimakumullah, ini posisi Nabi pada saat buang air kecil dalam keadaan duduk, yaitu kaki kanan ditekuk, ditegakkan seperti gambar, kemudian kaki kiri ditekuk, tapi tumitnya atau dengkulnya, lututnya tidak menyentuh lantai. Kemudian jamaah rahimakumullah, jenis duduk yang berikutnya adalah duduk habwa. Duduk habwa ini biasa disunnahkan oleh baginda Nabi ketika duduknya itu adalah di majelis-majelis ilmu. Dan ada pertanyaan jamaah rahimakumullah, apakah duduk habwa ini khusus untuk para ulama? Sedangkan orang yang mendengarkan taklim itu tidak boleh. Nah, jamaah rahimakumullah, jawabannya adalah duduk habwa ini duduknya masyarakat umum. Jadi tidak hanya ulama, tetapi siapapun yang sedang berada di majelis ilmu boleh duduk seperti ini. Nah, jamaah rahimakumullah, cara duduknya adalah seperti tadi, tarabu' atau bersila, lalu kemudian diikat dengan selendang seperti pada gambar. Dan ini gambar ini adalah ulama besar ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau adalah guru besar para habaib yang saat ini berdomisili di Hadramaut, di Tarim, di Yaman. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah cara duduk habwa, yaitu cara duduk yang disunnahkan ketika kita berada di majelis taklim, baik gurunya ataupun jamaah yang mengikuti taklim tersebut. Nah, mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, dengan taklim ini maka kita bisa mengetahui betapa cintanya para sahabat kepada baginda Nabi, sehingga setiap apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW diikuti oleh para sahabatnya, dan kemudian bukan hanya diikuti tapi diceritakan dari generasi ke generasi sampai dengan pada hari ini, dan bukan hanya di Jazirah Arab tetapi diceritakan, disebarkan ke seluruh dunia bagaimana cara duduknya baginda Nabi, sehingga kita bisa mengetahui cara duduk baginda Nabi dan bisa mengikutinya meskipun kita belum pernah berjumpa langsung dengan beliau. Mudah-mudahan dengan taklim edisi spesial Maulid ini, di mana kita akan mencontoh semampu kita apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kelak baginda Nabi akan mengenali kita sebagai umatnya, dan kemudian kita akan dianugerahkan syafaat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga segala kekurangan kita di dalam beribadah, segala kekurangan kita di dalam beramal saleh, mudah-mudahan itu semua ditutupi dengan anugerah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, salah satu peluang selamat dunia dan akhirat adalah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali inilah peluang terbesar kita. Karena dengan mencintai baginda Nabi, insya Allah kita akan meraih syafaat Nabi. Dan jamaah rahimakumullah, untuk bisa meraih syafaat Nabi itu, mari sama-sama kita amalkan, kita contoh, kita tiru dengan hati yang penuh cinta apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hal-hal yang paling detail sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.